Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan nama saya Putra. Jadi buat teman-teman yang nggak kenal, saya udah ngelakuin karnivore ini udah 4 tahun ya, jadi lumayan lama. Jadi di sini, tapi kan tema besarnya di sini tuh badan sehat, karir bosan. Nanti kita bakalan bahas lebih lanjut nanti di akhir ya, karena kita bakalan bawa studi terbaru. Jadi apa efek kalau kita nih ganteng atau cantik? Kemungkinan kita dapat kerjaan tuh lebih banyak. Ternyata ada studinya, ya kan? Nah, nanti kita bakalan bahas di belakang. Tapi nanti saya mau ceritain dulu dari latar belakangnya. Jadi kenapa sih? Kenapa karnivore? Kenapa rendah karbo? Sebenarnya karnivore ini sama kayak keto. Jadi sebenarnya sama. Cuman kita di next dulu deh, di next dulu. Nah, jadi ini adalah adik saya paling kecil. Jadi awal-awal kenapa saya diet rendah karbo untuk keto ini karena adik saya yang paling kecil ini, ya dia setiap minggu itu pasti sakit. Setiap minggu dia masuk rumah sakit karena dia obes. Jadi dadanya berbiru karena punya masalah paru-paru. Jadi saya bingung gitu. Sebenarnya apa sih, gimana sih caranya? Karena tiap hari kalau mau sakit lumayan juga duitnya ya kan. Jadi saya cari tahu gimana caranya. Saya nonton di internet, di YouTube segala macam. Mungkin teman-teman tahu kan Eric Bert biasanya kan. Saya tahu Eric Bert dulu awal-awal low carb gitu. Setelah itu ke Berry, baru setelah itu ke Shawn Baker. Nah, jadi dari sinilah saya cari tahu diet rendah karbo. Dari adik saya yang memang ngalamin obesitas tuh nggak sembuh-sembuh. Oke, coba next. Nah ini saya nih. Jadi pada saat adik saya obes, keadaan saya pun juga sama. Karena kita itu kan penyakit itu bukan keturunan ya. Penyakit itu diturunkan oleh orang tua, maksudnya kebiasaan yang habitnya. Nah otomatis habitnya juga menurun. Saya pun mukanya udah tembem nih kan. Pokoknya tembem terus juga punya jerawatan gitu, jadi kurang lah, jadi kurang nggak dilihat lah, kurang nggak dilihat. Nah jadi yang kanan ini udah ngelakuin karnivore 2 tahunan. Nah, jadi ini yang bikin saya tetap ngelakuin karnivore sampai sekarang, karena sekalinya saya ibaratnya makan karbohidrat atau gula gitu ya, itu biasanya ya tadi pasti punya masalah di kulit biasanya saya. Oke, di next dulu. Nah selain itu kak, misalnya dia badan juga ngalamin perubahan komposisi tubuh gitu. Jadi yang awalnya ya di sini dengan keadaan yang sama juga. Jadi badannya ya makannya karbo tinggi, terus gak merhatiin hewannya rendah. Nah terus yang kanan baru ini full banget karnivore, ini 2 tahun karnivore, tapi ditambah lagi beban juga. Oke, next. Nah jadi kenapa ini kaitan sama kita, tema kita ini ya, kenapa milenial harus paham bentuk otot sama bentuk tubuh ideal? Coba di next. Jadi karena saya punya TikTok itu kan sebenarnya lumayan pendekatan saya itu ke anak-anak muda. Jadi yang saya bawa ya cewek saya juga, jadi kan ibaratnya ngasih tahu bahwa kalau kita mau punya ibaratnya cari pasangan yang cakep gitu ya, at least kita cakep juga gitu. Jadi yang pertama, nah tapi dengan diet itu bisa kita otomatis efeknya langsung berasa gitu. Jadi yang pertama kalau milenial tuh pentingnya punya badan yang sehat tuh pertama ya udah pasti lebih menarik gitu kan, lebih percaya diri, terus juga networking juga lebih gampang, ya kan? Terus badan juga terasa lebih sehat, terus lebih produktif, cari uang lebih banyak gitu kan. Terus juga lebih mudah diterima di pekerjaan. Ini kaitannya sama nanti kita bahas nih di slide selanjutnya, slide ini. Oke, nah ini studinya 2021 nih, kaitannya tuh kecantikan dengan pekerjaan. Jadi di studi ini 2021 ini, jadi ada 2 studi eksperimen. Jadi ada 300 video, itu interview kerja gitu. Jadi orang-orang yang lebih menarik itu ya postur tubuhnya lebih tegak, terus juga lebih menarik, dia lebih tinggi kemungkinan dia diterima dibandingin sama counterpartnya, dibandingin sama yang kurang menarik gitu. Jadi ukurannya apa aja nih kurang menarik atau menarik? Jadi studi ini ada, jadi kayak dari BMI-nya, terus dari kadar lemaknya, gitu, dari muka, terus juga dari postur tubuhnya. Jadi ini juga salah satu yang saya jadiin ibaratnya kalau mau ngasih tahu teman-teman hidup saya tuh buat apa, apalagi ada yang nerd kayak apa nggak studinya. Nah misalnya ya kita bisa pakai inilah, jadi salah satu studi. Kita nggak usah jauh-jauh lihat studi gitu. Kita ngelihat cowok, misalnya kita punya perusahaan gitu, misalnya pengen hire staff marketing gitu kan, misalnya kalau melihat putra yang kiri atau yang kanan kan sedih juga kalau yang kiri gitu maksudnya. Ya jadi inilah alasan saya juga untuk ngelakuin diet rendah karbo gitu ya, diet rendah inflamasi, supaya kita bisa menjaga yang pertama penampilan gitu.
Coba next. Nah jadi kalau buat teman-teman sekedar saya ngasih tips aja nih, ngasih tips, jadi setidaknya dari keluar ruangan ini bisa ada apa namanya pelajaran bisa diambil. Jadi kalau menurut saya prinsip dasar untuk tubuh tadi yang sehat terus ada ototnya. Yang pertama pola makannya rendah karbo ya, mau itu ketogenik atau carnivore diet itu sama aja sebenarnya. Cuman emang beda. Terus cuman membedakan carnivore sama keto itu adalah terus keto biasanya tuh masih makan sayuran gitu ya, masih makan produk nabati gitu. Kalau di carnivore karena kita mau benar-benar autoimunnya remisi, itu kita harus benar-benar mengganti semua yang nabati itu dengan hewani gitu. Terus yang kedua latihan beban, jadi dengan prinsip progressive overload gitu. Jadi prinsip progressive overload itu simpelnya di bulan ini misalnya kita angkatnya bisa 10 kg gitu, mungkin di bulan selanjutnya kita bisa paksa repetisi ditambahin ya, berapa kali angkatnya, terus bebannya juga ditambahin jadi 12 kg, jadi sehingga ada stimulasi lebih untuk membentuk otot sehingga ototnya semakin gede. Terus tidur yang cukup minimal 7 jam ya, seperti Mas Tio tadi jelasin, kita juga butuh istirahat gitu ya, penting banget. Karena tujuannya tuh istirahat itu supaya hormon testosteron kita tuh tinggi gitu loh, supaya kalau buat cowok-cowok tuh testisnya tuh produksi hormon testosteron tuh paling tinggi kalau misalnya kita tidurnya cukup. Kalau enggak ya gimana mau bakar lemak gitu yang banyak atau bentuk otot yang gampang. Nah terus yang keempat nih, manage stress yang baik. Kayak tadi misalnya Mas Tio jelasin juga itu udah bagus banget ya. Jadi pagi itu kita stresnya nggak apa-apa tuh, kita stres mau kirim apa segala macam kerjaan dan lain-lain nggak masalah ya. Kalau malam ya udah istirahat gitu. Terus sama kalau kita melihat result gitu, kita nggak bisa seminggu, 2 minggu, 3 minggu tuh nggak bisa gitu, melihat hasil yang signifikan nggak bisa. Jadi minimal tuh 3 bulan sampai setahun. Oke. Nah coba next stop. Nah jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu lebih lanjut gitu ya, diet carnivore atau diet rendah karbo gitu, atau tips jadi ini bagus lah badannya, itu bisa cek di TikTok atau di YouTube gitu. Di YouTube juga saya ada playlist melakukan carnivore diet, jadi seluruh lengkap banget ya. Jadi teman-teman atau mau butuh bantuan apapun bisa langsung hubungi aja nomor situ. Oke, segitu aja sih. Sekian Oke, tepuk tangan semua ya. Di Binaraga.net, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam Jelas Fitness, saya JP.